Anda kembali dalam segmen One Hot Topic. Apa kabar Indonesia siang? Pemirsa, pesta demokrasi pada 2024 hanya tinggal menghitung bulan saja. Pemilu yang akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 ini akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, hingga anggota DPRD. Namun sejumlah peristiwa mewarnai perjalanan menuju pemilu yang dinanti setiap 5 tahun sekali ini. Apa sajakah itu pemirsa? One Hot Topic akan menyajikannya untuk Anda. Ya, pemirsa, meski pemilu sudah disepakati akan dilaksanakan pada tahun 2024, namun sejumlah usulan masih muncul. Antara lain, pemilu diundur atau ditunda selama 2 tahun atau dilaksanakan pada tahun 2027. Yang kedua, masa jabatan presiden diusulkan untuk juga diperpanjang selama 2 tahun. Hal ini berbeda dengan masa jabatan gubernur yang habis selama 5 tahun dan digantikan oleh pejabat gubernur yang bertugas hingga 2024. Dan yang terakhir, munculnya usulan presiden 3 periode. Padahal berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah dibatasi selama 2 periode dan tak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Ya, pemirsa, usulan wacana presiden 3 periode ini muncul pertama kali pada tahun 2019, tepatnya bulan November. Hal ini bertepatan dengan munculnya usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan ini kemudian ditolak Presiden Jokowi pada bulan Desember 2019. Presiden Joko Widodo, pemirsa, resmi menyampaikan penolakannya pada 2 Desember 2019 melalui sebuah cuitan di akun resminya @jokowi. Dalam cuitannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah hasil dari produk Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi dan posisinya jelas, yakni dirinya menolak adanya jabatan lebih dari 2 periode. Itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam cuitannya di Twitter yang beredar di media sosial, pemirsa. Dan dirinya juga menyebut bahwa Presiden saat ini lebih fokus pada masa jabatannya sampai 2024 nanti. Ya, Presiden sudah menyampaikan penolakannya, pemirsa, dan membuat isu 3 periode mereda selama tahun 2020. Namun isu ini kembali muncul, pemirsa, pada tahun 2021. Politisi senior Amin Rais yang menyebut ada skenario untuk kemudian mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar 45 terkait usul jabatan presiden 3 periode pada Maret 2021. Akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, menyikapi pernyataan Amin Rais, Presiden kembali menyatakan secara tegas penolakannya terhadap wacana 3 periode. Hal ini disampaikan dan ditegaskan lagi oleh Presiden pada tanggal 15 Maret 2021. Kita simak berikut ini. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Pada Juni 2021, pemirsa, pengamat politik dari sebuah lembaga survei, M. Kodari, menginisiasi relawan Jokowi Prabowo, Jokpro, menggaungkan presiden 3 periode. Dan
Kemudian M. Kodari ini bersama relawan lainnya, pemirsa, menggaungkan adanya Jokpro ini. Namun, pemirsa, seakan peribahasa mati satu tumbuh seribu. Pada bulan Agustus 2021, di sejumlah lini masa media sosial ramai wacana pemilu diundur ke 2027. Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum tetap menegaskan jika pemilu 2024 tetap berjalan sesuai undang-undang. Ya, memasuki tahun 2022, wacana mengenai 3 periode jabatan presiden diperpanjang dan atau pemilu diundur bukan merendah, namun justru semakin masif digaungkan sejumlah tokoh yang notabene adalah partai pendukung presiden dan juga menteri pembantu presiden di kabinet. Siapa sajakah mereka? Kita hadirkan bersama. Orang pertama, pemirsa, pada tanggal 9 Januari 2022 yang menggaungkan hal tersebut adalah Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyebut banyak pengusaha berharap pemilu 2024 kemudian ini bisa diundur. Hal ini disampaikan pada saat menjadi pembicara yang diinisiasi oleh sebuah lembaga survei. Itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan tidak berhenti pada pernyataan dari salah satu Menteri Jokowi saja, pemirsa. Ini kemudian pada tanggal 25 Februari 2022. Menteri yakni Zulkifli Hasan kemudian juga menyebut jika Partai Amanat Nasional setuju pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur. Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menyebutkan hal tersebut, pemirsa, dan mempertimbangkan adanya isu pemilu untuk bisa diundur. Ya, selain itu pemirsa, tak berapa lama kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar mengklaim berdasarkan big data 100 juta subjek akun media sosial yang dimilikinya, 60% pemirsa setuju dengan adanya penundaan pemilu. Dan seakan kemudian tak mampu menolak keinginan sebagian masyarakat, Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto justru menyebut Golkar tetap mencermati aspirasi rakyat mengenai adanya penundaan pemilu. Erlangga menegaskan, pemirsa, aspirasi ini tidak boleh ditolak, apalagi suara Golkar adalah suara rakyat. Ya, dan pada tanggal 11 Maret 2022, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut pihaknya memiliki big data sekitar 110 juta pengguna sosial yang ingin kondisi sosial politik tenang. Data yang dimiliki Luhut pun termasuk suara masyarakat yang kemudian mengkritisi dana 100 triliun rupiah untuk pemilu 2024 nanti. Mendengar dan melihat para pembantu serta para tokoh yang bersuara mendukung penundaan pemilu termasuk perpanjangan masa jabatan, Presiden menegaskan jika pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan pemilu sesuai jadwal pada 2024. Pernyataan ini disampaikan melalui cuitan pada 10 April 2022. Menyebut juga jika tahapan pemilu sudah dimulai, KPU dan Bawaslu pun segera dilantik sebagai bukti pemilu sesuai jadwal. Ya, tidak hanya Presiden yang menolak tegas 3 periode, sejumlah tokoh partai yang duduk di Senayan juga menolak desakan 3 periode yang dinilai menyalahi konstitusi. Kita simak bersama-sama. Kan wacana liar ya, yang itu belum ada pembicaraan, belum ada pembahasan, baik di internal partai, atau lintas partai, maupun di lembaga institusi parlemen atau di MPR RI. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan Presiden 3 periode. Karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Yang kedua, wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang. MPR periode ini sejak awal itu memang jangankan
mendalami, mengaji, ngobrol-ngobrol informal saja tidak, yang terkait dengan amandemen atas pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menyangkut tentang masa jabatan presiden. Presiden 3 periode itu adalah gagasan-gagasan ide yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dalam konteks perpolitikan pada saat ini. Namun secara formal kami memandang ide itu belum menjadi ide yang tepat untuk dibahas di parlemen, terutama di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.